Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Senang sekali saya Lina Sapitri dapat menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program acara Aspiration. Aspirasi yang menginspirasi. Aspiration adalah program acara talk show yang akan ngebahas mengenai aspirasi-aspirasi dari berbagai narasumber yang tentunya dapat menginspirasi, baik itu dari dunia pendidikan, agama, ekonomi, hiburan, bahkan dari sosial kebudayaan. Nah, pada kesempatan kali ini, Lina akan menghadirkan seorang bintang tamu mahasiswa. Kita akan membahas tuntas bagaimana seorang mahasiswa tingkat akhir yang dihantui selain oleh skripsi juga pandemi. Sajakah kendala-kendala yang menghampiri selama menyusun skripsi di tengah pandemi? Dan bagaimanakah cara untuk mengatasi berbagai kendala-kendala tersebut? Mari kita sambut bintang tamu kita pada malam hari ini, yaitu Siti Aisyah. Halo Kak Aisyah, apa kabar? Hai semuanya, alhamdulillah kabar aku baik. Teman-teman perlu tahu nih, Kak Aisyah atau yang mempunyai nama lengkap Siti Aisyah adalah seorang mahasiswi semester 8 atau semester akhir. Ia mengambil jurusan komunikasi dan penyiaran Islam di salah satu perguruan tinggi Islam negeri di kota Cirebon. Nah, kita masih punya satu bintang tamu lagi. Ia adalah mahasiswi semester 8 yang mengambil fokus kuliah pada jurusan Public Relation atau PR di salah satu universitas swasta di kota Bandung. Siapa dia? Tentu teman-teman semua penasaran kan? Oleh karena itu, langsung saja kita panggilkan bintang tamu kita yang kedua, yaitu Seni Febrianti. Halo semuanya. Halo Kak Seni, apa kabar? Alhamdulillah kabar saya baik. Aisyah sendiri selaku mahasiswi tingkat akhir tentunya tidak asing lagi dong dengan pertanyaan-pertanyaan kapan wisuda dan pertanyaan bagaimana skripsi udah digarap belum dan lain sebagainya. Bisa ceritakan tidak kepada kita semua bagaimana sih kehidupan seorang mahasiswi tingkat akhir itu? Jadi kehidupan mahasiswa semester 8 itu menurut aku non-lama teman-teman, karena beda banget sama semester 1 sampai 7. Kalau semester 1 sampai 7 itu kita lebih banyak rutinitas di lingkup kampus teman-teman, seperti halnya diskusi, ngerjain makalah bareng, ngobrol bareng, nongkrong bareng, terus kayak segala satu hal tuh bareng gitulah, interaksinya lebih sering. Tapi kalau misalnya kita semester 8 tuh kayak lebih individual teman-teman. Kalau yang mengulang mata kuliah itu juga kayak jadwalnya beda-beda sih. Dari satu kelas tuh ada yang mengulang A, B, C, ada juga yang C, D, E. Jadi mengulang mata kuliah sesuai dengan keperluan dari mahasiswa itu sendiri. Kalau misalkan yang garap skripsi itu ya ke kampus juga jarang sih, paling satu minggu tuh kayak 2 kali 3 kali, itu juga kalau misalkan ada bimbingan sama dosen pembimbing ke perpustakaan maupun ada janjian sama teman. Kalau misalkan nggak ada rutinitas atau aktivitas itu, bahkan kita bisa 1 minggu 2 minggu di rumah aja, seperti itu sih. Terus kayak pernah waktu awal semester 8 tuh kayak ngerasa kok apa ya sekolah ya, kok aku nggak kayak orang kuliah ya, karena beda banget. Kalau kuliah kan kayak udah terdaftar jadwalnya, terus kayak waktunya juga udah diatur, jadi kita harus berangkat jam berapa, pulang jam berapa, terus kegiatannya apa aja, ada rutinitas harian lah istilahnya mah. Kalau semester 8 itu gimana kitanya? Kalau misalkan kitanya semangat, kitanya istilahnya pengen cepet selesai, itu bakal sering ke kampus, tapi sering kampusnya ngerjain tugas, bimbingan skripsi maupun ngulang mata kuliah itu sendiri. Terus gimana ya kalau di semester 8 itu, ketika kita ketemu sama teman-teman kita nih, kita kan udah jarang banget gitu ketemu ya, terus kita ketemu langsung kayak senang banget sih, meskipun
total dari satu kelas kan 30 nih, tapi kita ketemu 10 orang itu kayak heboh banget dan happening banget, kayak gimana kabarnya, terus gimana, jadi kita benar-benar heboh banget, senang banget karena udah jarang banget gitu kita ngobrol, kita ketemu cuman say hello atau nanyain kabar, itu jarang banget. Jadi intensitasnya lebih kurang berinteraksi dengan mahasiswa KPI itu sendiri. Seperti itu sih teman-teman. Terus kalau misalkan garap skripsi itu gimana sih? Apakah setiap hari? Terus kalau misalkan garap skripsi itu gimana sih? Apakah setiap hari ke kampus atau hanya 1 minggu 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau full atau nggak sama sekali? Jadi kalau misalkan bagi mahasiswa yang lagi garap skripsi itu, mahasiswa lebih kayak diseringin gitu. Jadi kalau mahasiswa yang garap skripsi itu, mereka ada kayak bukan buku sih, lembaran sebagai kita udah bimbingan gitu tuh, dan itu tuh kayak jumlahnya nggak lebih dari 10 teman-teman. Jadi setiap kali bimbingan kita ditantangan gitu tuh. Itu yang membuat kita kayak memberikan keterangan atau kejelasan dalam menyelesaikan tugas skripsi itu sendiri. Tapi ada juga ya kayak misalnya, aduh males nih ke kampus, nggak ada temennya, aduh males nih ke kampus, kayak mau ngapain gitu, kayak aduh males nih ke kampus, mau apa ya gitu. Jadi kayak kebingungan sendiri. Terus gimana sih caranya gitu biar kita tuh tetap ngejalanin rutinitas di semester 8 tanpa mengurangi nilai-nilai kita sebagai seorang mahasiswa? Tentunya ya kita harus sadari sih bahwa kita tuh kuliah ya bukan hanya buat main-main aja gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa di lingkup kampus, ya kita juga bisa nerapin mata kuliah ataupun ilmu yang kita dapatkan di lingkungan kita, di masyarakat. Karena ya memang jauh beda sih menurut aku teori sama praktiknya, meskipun tidak jauh berbeda. Kayak istilahnya, kalau misalkan kita interaksi di lingkup kampus lebih banyak pemikiran yang sama, tapi kalau kita berinteraksi dengan masyarakat di desa itu kayak kita lebih berusaha keras untuk menyamaratai gitu. Jadi kita mencoba untuk memahami komunikasi di desa, terus gimana cara kita buat interaksi sama mereka. Jadi lebih kayak praktik seperti itu sih teman-teman. Itu yang bakal ngebuat kita, oh gini ya ternyata mata kuliah kita di semester 1, semester 7 bisa diterapin di kehidupan yang sebenarnya seperti itu. Selanjutnya, boleh dong Kak Seni berbagi cerita mengenai kehidupannya sebagai seorang mahasiswi semester 8, khususnya di tengah pandemi virus corona seperti saat ini ya. Kehidupan mahasiswa tingkat akhir di masa pandemi menurut saya itu cukup menyulitkan. Karena pembelajaran atau bimbingan di masa pandemi ini kita difokuskan secara daring atau online. Nah, di sisi lain adanya keterbatasan dari segi teknologi, baik itu dari internet ataupun media yang kita gunakan. Luar biasa sekali ya cerita sebagai seorang mahasiswa tingkat akhir. Lalu apa kabar proposal penelitian dan skripsinya nih? Baik-baik saja kan? Atau kurang baik nih? Boleh dong Kaisha ceritakan juga kepada kita. Skripsi aku saat ini di era pandemi COVID-19, alhamdulillah semua data udah terkumpul, tinggal ngolah data, tinggal nyusun bab 4, dan semoga diberi kemudahan serta dapat mencerna dengan baik bab tersebut dari data-data yang diperoleh, sehingga kita bisa memaparkan dan bisa mempertanggungjawabkan hasil penelitian kita di lapangan. Seperti itu teman-teman. Kabar nih proposal dan skripsi penelitiannya Kak Seni? Kabar penelitian saya, insya Allah kabarnya baik. Saat ini saya sudah menyelesaikan bab 3 dan sedang menuju ke bab 4. Menarik sekali kan perbincangan kita pada malam hari ini. Nah, sebelum keadaan semakin memanas, kita jeda dulu setelah pariwara berikut ini.
Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Terima kasih teman-teman semua, Anda masih berada di program acara Aspiration. Aspirasi yang menginspirasi. Baiklah, mari kita lanjutkan perbincangan santai kita bersama dua orang bintang tamu yang sudah hadir pada malam hari ini. Yaitu ada Kak Aisyah dan juga Kak Selena. Kita sharing kabar skripsinya. Boleh saya tahu, Kak Aisyah sendiri sedang mengangkat tema atau judul skripsi tentang apa nih? Terus bisa ceritakan kepada kita semua latar belakang atau alasan Kak Aisyah sendiri memilih tema tersebut. Sekarang lagi neliti tentang makna pakaian seragam Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam YIN Syekh Nurjati Cirebon, atau bisa disingkat juga sebagai makna pakaian seragam sebagai citra penampilan HMJ KPI tahun 2019 YIN Syekh Nurjati Cirebon. Jadi awal mulanya saya itu mengangkat tema ini karena aku berpikir bahwa don't just people by cover gitu. Kayak banyak orang yang nilai tanpa tahu dulu dia itu seperti apa, orangnya seperti apa, kayak hanya melihat dari penampilannya aja. Jadi itu menginspirasi saya, oh ya kayaknya bisa nih pakai seragam sebagai komunikasi non-verbal artifaktual gitu tuh dalam sikap dan tingkah laku mahasiswa. Setelah bimbingan dapat lagi tuh beda lagi judulnya, hingga sampai aku menemukan sebuah judul, yaitu makna pakaian seragam sebagai citra penampilan Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Islam. Karena selain Don't Just People by Cover, juga terinspirasi dari salah satu jurusan yang mana ada di salah satu hari dalam satu minggu itu menggunakan seragam. Dan bagi kita mahasiswa KPI, kayak kalau pakai baju seragam tuh ketika ada event ataupun kayak kegiatan-kegiatan yang khusus, atau mau melakukan penelitian, kayak mau jadi satu media, itu baru dipakai teman-teman. Jadi kayak sempat nanya, apa ada acara ya? Ternyata emang enggak, emang karena kebiasaan kita aja gitu yang jarang pakai, jadi kayak terlihat aneh. Terus kayak terlihat lebih kompak, lebih kayak apa ya, humble, terus kayak lebih kekeluargaan banget sih. Dari situ ya udahlah, kayaknya saya bisa nih ngangkat tema ini, tapi menelitinya jurusan kita sendiri, yaitu jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, tetapi kepada HMJ-nya sebagai garda terdepan yang dekat dengan lingkup mahasiswa KPI itu sendiri, teman-teman. Jadi pakaian seragam itu bukan hanya sebagai penutup ataupun pelindung tubuh, melainkan mengandung pesan, mengandung makna dan citra bagi seseorang yang mengenakannya. So jadi aku ngangkat itu sih teman-teman. Terus kenapa sih nggak citra positif atau citra bayangan? Kenapa harus citra kenapa harus citra penampilan? Karena objek kita itu adalah HMJ KPI. Jadi gimana sih cara HMJ KPI melalui pakaian seragam dalam melakukan citra positif atau citra bayangan? Kenapa harus citra penampilan? Karena objek kita itu adalah HMJ KPI. Jadi gimana sih cara HMJ KPI melalui pakaian seragam dalam melakukan kinerjanya dalam event-event? Terus gimana sih pelayanannya bagi mahasiswa, dosen maupun akademik kampus? Terus gimana sih penampilan fisiknya? Karena penampilan fisik itu salah satu unsur penting ketika hendak berinteraksi dengan orang lain gitu tuh. Karena apa yang kita kenakan itu mereka lihat gitu tuh. Jadi apa yang kita kenakan itu adalah pesan sebelum kata-kata terdengar. Terus juga kayak ada yang berpendapat bahwa
orang itu akan menilai dari pakaiannya. Kalau misalkan pakaiannya baik ya mereka juga akan menilainya baik, tapi kalau misalkan pakaiannya acak-acak ya mereka juga menilainya kayak negatif gitu loh teman-teman. Jadi itu sih yang latar belakangin kenapa saya memilih judul itu. Dan semoga aja dengan saya meliti judul ini ada manfaatnya, dan semoga mahasiswa KPI lebih mencintai jurusannya. Salah satunya dengan mengenakan pakai seragam, lebih kayak rasa memiliki jurusan KPI itu sendiri. Terus gimana cara kita melayani orang lain, terus kayak gimana cara kita berpenampilan ke orang lain, bukan semata-mata untuk menunjukkan diri kita, tapi bagaimana cara kita untuk menghormati sesama kita, sesama adik tingkat ataupun kakak tingkat dari apa yang kita kenakan, karena seragam itu adalah penampilan dari seorang yang mengenakannya itu sendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau Kak Sini sendiri sedang melakukan penelitian apa nih? Terus latar belakang dari penelitian tersebut itu juga apa? Saat ini saya sedang melakukan penelitian mengenai manajemen krisis dari suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai belajar dari rumah atau study from home. Study from home ini merupakan salah satu respon dari Kemendikbud untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, fokus penelitian saya di sini adalah sekolah dasar. Mengapa saya mengambil penelitian ini dan memfokuskan di sekolah dasar? Karena menurut penelitian yang sebelumnya menyatakan bahwa sekolah dasar di Indonesia itu belum semuanya mendapatkan akses internet. Sedangkan di kebijakan ini tuh memfokuskan pembelajaran secara daring gitu. Di sini ada ketidakmerataan pendidikan yang bisa memperhambat proses pembelajaran penyampaian materi dari guru ke siswa. Nah, selain itu juga di sekolah dasar merupakan proses pembentukan karakter siswa. Di sini karakter sendiri tidak bisa dibentuk oleh teknologi. Oleh karena itu saya menganalisis program kebijakan Kemendikbud ini dan memfokuskan di sekolah dasar. Judul dari penelitian saya ini adalah analisis program manajemen krisis kebijakan study from home. Menarik sekali ya penelitian yang sedang dilakukan oleh kedua bintang tamu kita pada malam hari ini. Semoga penelitian yang mereka lakukan cepat segera diselesaikan, khususnya selesai tepat waktu ya. Amin. Amin. Doain ya. Dan kendala apa saja sih selama mengerjakan skripsi di tengah pandemi corona seperti ini? Baik itu kendala secara teknis maupun kendala secara psikologis. Yang kita rasain di saat ngerjain skripsi di era COVID-19, yang pertama adalah mood. Jadi mood kita kadang suka berubah-ubah gitu loh teman-teman, karena keseringan di rumah aja dan jarang beraktivitas di luar rumah. Itu kayak buat kita gimana ya, harus pintar-pintar mengontrol emosi kita gitu tuh, seperti itu. Terus kayak pengumpulan data kan, kalau misalkan di era biasa gitu nggak COVID-19 kita bisa langsung wawancara langsung, kita bisa observasi di lapangan, seperti itu sih teman-teman. Tapi alhamdulillahnya di era sekarang tuh kita bisa ngelakuin wawancara secara virtual, bisa ngumpulin data melalui share data yang dimiliki. Jadi Selanjutnya, Kak Seni boleh juga dong ceritakan apa saja sih kendala atau hambatan selama menyusun skripsi? Kendala yang saya alami dalam proses penelitian skripsi di tengah pandemi adalah pertama itu komunikasi dengan dosen. Bimbingan dengan dosen saya pribadi kurang efektif karena terkendala oleh sinyal. Di rumah saya itu sinyalnya kurang baik sehingga giliran saya bimbingan terkadang videonya terjeda. Nah, setelah saya misalkan mencari tempat yang aman atau saya pindah ke rumah saudara, waktu bimbingan saya sudah habis dan sudah tergantikan oleh teman saya untuk bimbingan. Jadi informasi yang saya dapatkan juga dari dosen cukup terbatas. Lalu yang kedua adalah
mencari referensi. Nah, kalau tidak ada pandemi ini kan bisa ke perpustakaan atau bisa melihat skripsi-skripsi kakak tingkat yang sudah supaya kita mempunyai gambaran bagaimana penyelesaian skripsi ini dan beberapa referensi untuk mendukung teori yang kita gunakan. Lalu yang ketiga adalah pengumpulan data di lapangan. Nah, sekarang kan diadakannya PSBB, jadi ruang batas geraknya juga terbatas. Kalau dari sisi psikologisnya sendiri yang saya alami cukup tertekan, karena kan tuntutan dari kampus harus menyelesaikan skripsi dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, dari bimbingan yang kurang efektif, terus informasi yang seadanya, itu benar-benar ngedorong kita harus benar-benar mencari informasi sendiri gitu. Jadi mau tidak mau, bagaimana caranya kita harus menyelesaikan skripsi dengan sebaik-baiknya, tetapi dengan usaha sendiri. Seperti itu. Cukup berat sekali ya kendala-kendala yang muncul dan menghambat pengerjaan skripsi selama pandemi virus corona ini. Ya, meskipun belum ada corona juga, penyusunan skripsi itu tidak semudah menyusun makalah yang satu malam saja bisa jadi. Tetap semangat, karena mulai terasa panas nih. Untuk itu, mari kita dinginkan melalui jeda pariwara berikut ini. Ikon Gojek ini dibuat di rumah aja. Sumpah beneran gak bohong. Kisah Ramadan kali ini dibuka dengan suasana hikmat di bulanan suci. Walau demikian, kadang cobaan datang tak diundang. Waspada virus corona dan hindari keramaian. Tapi kadang himbauan sulit untuk ditaati. Sampai akhirnya dia datang. Berhenti! Kalau mau beribadah, di rumah aja. Penduduk tak kuasa ingin bersalaman dengan sang musafir. Musafir panik kabur semakin jauh. Kalian harus jaga jarak dan pakai masker. Lantas gimana kita ibadahnya? Ibadah bisa di mana aja. Kilat menyambar, tanah berguncang. Satu persatu jurus maut menggetarkan bumi. Sampai dia encok. Saya nggak encok. Dia encok. Lalu Bukit Terukir ibadah. Salah itu pakai Mau pakai etong? Tapi Bacanya ibadah. apa itu ibadah? Ibadah di rumah pakai Gojek. Mau ibadah sedekah bisa dengan GoGive. Mau kirim bukaan ke kampung sebelah bisa dengan GoFood. Jangan lupa sisihkan rezeki lebih untuk driver. Pasti ada jalan ibadah di rumah aja pakai Gojek. Tong 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 tong. Terima kasih kepada teman-teman yang masih tetap setia melihat acara Aspiration bersama saya Lina dan kedua bintang tamu kita yaitu Kak Aisyah dan Kak Femi. Suasana sudah mulai terasa dingin nih. Untuk itu mari kita lanjutkan pembicaraan kita sebelumnya. Nah, setelah tadi Kak Aisyah berbicara mengenai kendala atau hambatan yang menghadang selama pengerjaan skripsi, khususnya di keadaan atau situasi pandemi corona ini, kurang lengkap rasanya apabila kita tidak membahas bagaimana solusinya. Bagikan film, teman-teman tentunya tidak akan senang jika film itu berakhir secara menggantung. Oke, baiklah, langsung saja daripada teman-teman penasaran dan saya juga penasaran, kita dengarkan jawaban dari Kak Aisyah. Bagaimana sih Kak Aisyah mengatasi kendala atau hambatan selama pengerjaan skripsi di tengah pandemi corona ini? Cara kita mengatasi kendala-kendala dalam menyelesaikan skripsi di era COVID-19. Kalau misalkan kita ngerasa bosen, ya udah gitu, kita tutup dulu, kita refreshing otak kita dulu, nyenengin perasaan kita dulu. Kalau misalnya kita lapar, ya makan dulu. Jadi kita juga perlu yang namanya kesehatan mental, fisik, dan pikiran. Seperti itu, kayak tidak harus melulu saya harus selesai sekarang nih, saya harus ini, jadinya kita pusing sendiri gitu dan akhirnya drop, sakit. Tapi kalau misalkan kita memberikan ruang kepada diri kita, kayak misalkan beri waktu nih, saya kayak jenuh nih, udahlah dengerin musik dulu, atau kita baca buku dulu, atau enggak kita nonton TV, atau
atau kita olahraga. Kalau misalnya kita lapar banget dan bad mood banget, ya kita bisa makan coklat. Saya aku suka coklat sih teman-teman. Jadi kalau misalkan aku bad mood, terus kayak nggak ada inspirasi gitu, kadang dengerin musik, kadang makan coklat, kadang makan pedes gitu. Jadi kayak harus jaga mood kita sih. Kalau ngerjain skripsi kitanya apa ya, moodnya nggak baik tuh, malah nggak selesai, kayak diem aja beberapa jam itu nggak ada hasilnya. Tapi kalau misalkan kitanya moodnya baik, tubuh kitanya sehat, pikiran kitanya jernih, kitanya juga sabar, ya insya Allah gitu tuh dalam satu kali duduk ya bisa dapat beberapa lembar. Jadi kendalanya ya beri ruang atau waktu buat kita, atau beri apresiasi buat diri kita sendiri karena udah berusaha keras gitu untuk mewujudkan impian-impian kita melalui usaha, doa, dan bersabar. Soalnya kalau misalkan kendalanya itu kadang kayak ngetik kesalahan, terus kayaknya gak nemu-nemu gitu, itu kan kendala ya buat kita. Kita harus ingat, oh iya aku harus sabar nih, sabar gitu. Jadi mensugesti diri kita untuk tetap berusaha meskipun di era COVID-19 yang membuat kita terkadang jenuh di rumah aja, tapi kita juga harus semangat, kita harus lebih baik lagi di era COVID-19 ini. Lantas, bagaimana Kak Seni mengatasi kendala atau hambatan tersebut? Solusi dari kendala yang saya alami, pertama, banyak bertanya kepada orang-orang yang sudah melakukan penelitian sebelumnya. Lalu memperbanyak baca buku, memperbanyak baca referensi, jurnal atau penelitian sebelumnya. Nah, dari sisi psikologisnya, saya melampiaskan keresahan saya dengan bercocok tanam. Karena kan di masa pandemi ini kita tidak bisa pergi ke tempat yang hijau-hijau, ke alam secara bebas gitu. Jadi saya melampiaskannya dengan cara bercocok tanam. Hebat sekali bagaimana kedua bintang tamu kita dapat menyelesaikan berbagai kendala dan juga hambatan selama mengerjakan skripsi, khususnya di saat pandemi seperti saat ini. Kak Aisyah, boleh dong berbagi tips bagaimana agar tetap semangat menyelesaikan skripsi meskipun dalam keadaan pandemi seperti saat ini? Buat teman-teman biar selalu semangat kerjain skripsi di era COVID-19 adalah selalu berusaha, selalu berdoa, dan bersabar. Kalau misalkan udah jenuh banget, udah bosen banget ngadepin laptop, buku maupun data, ya udahlah ya, kita nonton TV dulu, kita nyari inspirasi dulu, kita dengerin musik dulu, atau kita bisa melihat pandangan luar. Misalnya keluar rumah lah, lihat yang hijau-hijau atau lihat cogan gitu. Kayak jadi kita lebih senang gitu ya, karena ketika kita ada di ruangan aja tuh kayak ngerasa jenuh teman-teman. Kayak kita butuh inspirasi, butuh motivasi gitu teman-teman. Kalau misalkan kita tidak ada yang motivasi, ya setidaknya kita motivasi diri kita sendiri untuk lebih semangat lagi nyelesain tugas skripsi. Dan buat tujuan skripsi semangat nih, karena tiada usaha yang mengkhianati hasil. Kalau misalkan sekarang kita belum selesai, ya semoga aja besok ataupun minggu depan kita udah menyelesaikan tugas skripsi itu sendiri. Jadi buat teman-teman yang lagi skripsi, semangat terus jangan memaksakan diri. Kalau misalkan kitanya lagi pengen buat dengerin lagu, pengen cari inspirasi dulu, ya silakan gitu, tapi jangan lupa untuk kerjain skripsi lagi dan selesai skripsinya. Luar biasa sekali ya tips yang telah diberikan oleh Kak Aisyah tadi. Semoga kita semua dapat tetap semangat meskipun harus mengerjakan tugas, kuliah, dan belajar, atau bahkan mengerjakan skripsi di rumah saja. Jangan lupa tips yang telah diberikan oleh Kak Aisyah tadi diingat dan semoga saja dapat menginspirasi kita untuk tetap semangat. Teman-teman semua, dari pembicaraan kita tadi, kita dapat sama-sama belajar bahwa pendidikan itu sangat penting. Pendidikan adalah senjata untuk kita dapat merubah masa depan agar lebih baik.
Pandemi virus corona bukanlah alasan kita untuk bermalas-malasan, apalagi pasrah dengan keadaan. Kita harus terus semangat, berpikir positif, dan juga tetap berdoa. Terima kasih kepada Kak Aisyah dan juga Kak Seni yang telah datang di program acara Aspiration Week. Sama-sama. Sama-sama. Saya Lina Sapitri mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan program acara Aspiration. Sampai berjumpa lagi pada hari Kamis pukul 8 malam. Dadah! Dadah!